Hai, minasan, ohayo gozaimasu. Kembali lagi ya sama Ime Sensei, maaf baru ngasih kabar ya. Hai, Kyou no Jugyo wa sebenarnya adalah ada satu pertemuan yang Ime Sensei lewatin hari itu ya. Kyou wa chotto dai ika kara dai hachika made no jugyo o fukusu したいかなと思っていますね。皆さんぜひ、このビデオを見てみてくださいね。じゃあ、早速始めましょうか。はじめに私たちはもうすでに勉強しましたけど、sudah kita pelajari ya, apa itu tentang 自己紹介ですね。で、自己紹介の中で、テーマありますね. Tentang watashi no koto kana. Watashi no koto. Ya, jadi Anda harus ingat jiko shokai itu tentang kita gitu ya, tentang saya gitu ya. Apakah saya sendiri, saya dan keluargaku, saya dan kesukaanku, dan ya tentang saya lah seperti itu ya. Nah, Futsuwa di dalam apa Jiko Shokai itu selalu dimulai dengan Hajime Mashite ya. Hajime Mashite Yamada des ya. Dan di sini nama itu nggak boleh pakai sang ya, ingat itu. Hajime Mashite Yamada des. Seperti itu. Nah, apa lagi yang bisa ditambahkan? Dari mana asalnya? Hajime Mashite Yamada sang misalnya, Yamada des. Nah, di sini kita bisa tambahkan dari mana asalnya kita. Misalnya, Doitsu kara kimashita. Misalnya ya, Doitsu kara kimashita. Ya, jadi saya ulang tadi, Hajime Mashite Yamada des, Doitsu kara kimashita. Hai. Hai. Kita juga bisa menambahkan tentang shigoto. Misalnya tuh, watashi wa gakusei desu. Watashi wa gakusei desu. Hai. Nah, kita bisa akhiri dengan kata dozo yoroshiku onegai shimasu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Jadi saya ulang lagi, bisa dengan kata hajime mashite Yamada desu. Misalnya doitsu atau nihon gitu, nihon kara kimashita. Watashi wa gakusei desu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Nah, kalau Anda lihat di sini adalah meishi atau yang namanya kartu nama. Nah, kartu nama itu biasa diserahkan ke orang lain itu pada saat kita perkenalan diri ya. Seperti itu. Jadi ini adalah salah satu budaya perkenalan dirinya orang Jepang ya. Nah, ini kata ya. Ini bentuk jiko shokai yang sangat sederhana ya. Jadi hajime mashite kalau di sini adalah kimu desu, dozo yoroshiku seperti itu ya. Atau hajime mashite Yamada desu ya. Doitsu kara kimashita, misalnya apa lagi ya? Watashi wa gakusei desu, dozo yoroshiku onegai shimasu ya. Bisa kok isi dengan, bisa kalian isi dengan apa namanya itu, banyak hal sih sebenarnya ya. Misalnya lagi kalau tiba-tiba kita ditanya misalnya ya, hobinya apa, keluarga berapa orang keluarga itu ya. Nah, itu juga bisa masuk di dalam pertanyaan tentang jiko shokai ya. Hai, bagaimana? Apakah kalian bisa paham? Biasanya akan sebelum masuk ya, kemana saya? Sebelum masuk ke bab 4 ya. Jadi banyak sih ya, banyak hal yang memang secara sederhana kita bisa lihat dari kata hajime mashite saja, kemudian namanya dan udah di closing ya. Hajime mashite
Ya, jadi kalian bisa lihat Hajime Maste, kemudian namanya siapa, misalnya eh, Yamada Des, misalnya. Ya. Mungkin kalau nama Yamada eh, dari Jepang ya, kali ini kita ambil dari Doitsu. Yamada Jack gitu. Doitsu, Ara, ya. Apakah di sini bisa tambah watashi, Sensei? Bisa aja. Ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau pakai watashi, nggak apa-apa. Asal jangan terlalu banyak watashi aja ya. Watashi, watashi ya. Jadi watashi itu bisa dihilangkan sih. Ya. Doitsu kara kimashita. Desu ne. Gakusei desu. Atau mau tambah watashinya di sini. Watashi wa gakusei desu. Ya. Dan kemudian dozo yoroshiku. Nah, di dalam buku ini dia sangat komunikatif sekali ya. Jadi kita bisa tambahkan onegaishimasu. Ya, nah seperti inilah perkenalan diri sederhana gitu ya, sederhana. Nah, eh, karena saking sederhananya, otomatis itu nanti akan banyak hal yang bisa kita tambahkan, misalnya eh, apa kesukaan keluarga kita berapa gitu kan ya, saudara kita berapa, banyak hal yang bisa kita tambahkan. Hai, saya stop share dulu. Kita lanjut masuk di materi berikutnya. Gimana Sensei kalau mau nambahin keluarga gitu ya? Nah, kalau keluarga kan hitungannya orang ya. Kemudian ada juga sebutan-sebutannya gitu ya. Nah, itu dia sebutan-sebutannya ini itu dibedakan atas mana keluarga saya dan mana keluarganya orang lain gitu ya. Nah, sekarang saya akan mau coba dulu masukin keluarga sendiri. Jadi ya tentang saya dulu gitu ya. Kayak di sini ada kata Otto, suami saya, lawannya adalah Tsuma. Nah, Tsuma itu adalah istri saya. Oke. Bagi anak-anaknya, eh, laki-laki ini dipanggilnya Cici gitu ya. Haha untuk ayah dan ibuku gitu ya. Lanjut masuk anak-anaknya disebut Kodomo ya. Jadi ini tentang watashi kan ya. Baik. Nah, untuk satuan keluarga, misalnya kamu ada keluarganya lima orang misalnya ya. Kazoku wa gonin des ya. Kazoku wa gonin des ya. Gonin des. Siapa-siapa itu dari gonin bisa diucapin ya. Misalnya eh Cici to ya. To itu dan ya. To ya. Apakah kalian sudah belajar kanji? Kemudian aneh, aneh itu oto-oto ya. Nah, kalau ini empat aja disebutin ya, jadi diri sendiri itu udah include jadi lima orang ya. Jadi kita bisa menambahkan di dalam Jiko Shokai, Kazoku wa gonin desu, Chichi to haha to, ane to ototo desu. Nah, seperti itulah hitungan eh, keluarga gitu ya. Kalian bisa lihat yang jadi tanda hati-hati di sini adalah Hitori Futari. Desne Hitori Futari. Desne selebihnya itu kita menggunakan satuan nin. Misalnya sanning, yoning, goning, rokuning, nananing ですね。そういう感じですね。はい、皆さんぜひ、数え方、勉強してくださいね。えーjadi ini contohnya tadi ya.
Watashi no kazoku wa 3 人 desu. Chichi to haha to watashi desu. Ini contoh ya. Kalau keluarganya banyak kayak tadi Mbak Sensei ya. Oke. Kemudian pada saat eh, kita masuk pada perkenalan diri kan ya, kita udah bilang kazoku wa 5 人 desu. Nah, ada lagi pertanyaan misalnya. Kono hito wa dare? Misalnya gitu. Oikutsu desu ka? Ya. Oshigoto wa doko ni sunde imasu ka? Ya, begitu ya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang kemungkinan bisa muncul. Nah, kalau misalnya saya mau masukin aja semuanya sebelum ditanya sensei, ya silahkan aja ya. Misalnya ada yang bertanya, apa? Kalian mau masukkan misalnya eh, kazoku wa misalnya ya 5 人 desu ya misalnya. Anda menyebutkan Chichito, Hahato, apalagi Aneto, Ototo des, misalnya kan. Misalnya Ane wa eh, 32 des, gitu kan ya. Atau kamu bisa bilang Cici wa misalnya 50 des, Haha wa 48 des. Jadi Anda menjelaskan gitu satu persatu gitu. Ada juga yang seperti itu kan ya. Hmm. Kemudian kamu juga bisa menambahkan gitu selain umur ayah bisa juga ayahnya punya pekerjaan gitu ya. Jadi ciciwa misalnya kan. Misalnya ciciwa gojusai des misalnya kaisyain des ya. Oh, jadi panjang lah ya seperti itu. Oke. Kemudian misalnya kalian juga mau menjelaskan saudaranya punya umur juga itu bisa ya. Jadi lebih panjang gitu Jiko Shokainya ya. Pokoknya it's about me aja gitu ya. Hmm. Saya dan keluargaku, saya dan kesukaanku, saya di mana tinggal dan sebagainya. Hmm. Jadi ketika kita ingin misalnya kita mendengar sebuah perkenalan diri gitu ya. Kemudian, sensei, watashi kono jiko shoukai wa tarimasen ne. Tidak apa, saya nggak cukup data apa informasinya nih. Saya mau bertanya misalnya. Ini siapa misalnya ya pada saat lihat-lihat album misalnya kan ya. Kono shito wa dare desu ka? Kita bisa pakai kata ini untuk menanyakan gitu. Ini namanya siapa ya? Seperti itu. Kemudian kalau kita mau menanyakan umur juga bisa pakai ini lebih sopan. Oikutsu desu ka? Nah, oikutsu desu ka? Atau nansai desu ka? Jadi boleh dua-duanya ya untuk menanyakan umur. Jadi ada memang pola-pola atau ya pattern lah ya yang bisa dipakai untuk menanyakan apa yang kita ingin tanyakan secara bertahap tentunya ya. Jadi kalau dasar mah jangan berusaha untuk mencari masalah dulu ya. Jadi kuasai dulu apa yang ada di depan kita gitu loh. Nah, kemudian kita bisa memberikan respon loh seperti kawaii desu ne ya. Kita ngelihat sashing gitu. Kawaii desu ne. Kirei desu ne. Nah, kawaii desu ne, kirei desu ne. Ini adalah sebuah respon dalam bentuk kata sifat gitu. Ya, takai desu ne, samui desu ne. Ya, ne-nya di sini adalah apa? Partikel yang ada di akhir kalimat gitu ya. Biasa dipakai untuk konfirmasi ya kan, kayak gitu ya. Nah, kita bisa memberikan respon ketika teman kita itu memperlihatkan misalnya ya. Nanti kan kalian juga membuat video kan ya, seperti yang Ime Sensei kemarin minta kan ya. Itu sudah dikerja apa belum ya?
Oke, belum ada informasi soalnya. Nah, bagaimana kalau kita melihat keluarganya orang lain, apakah sebutannya itu sama? Ternyata enggak ya. Nah, misalnya kalau ini bapakku, nah bapaknya orang lain atau bapakmu itu adalah Otosang. Haha adalah ibuku. Ibunya orang lain itu adalah Okasang. Menyebut kakak laki-lakiku adalah Ani. Jadi kakak laki-lakiku ya. Sedangkan kakak laki-lakimu itu adalah Onisang. Ane kakak perempuanku, Onisang kakak perempuanmu gitu ya. Jadi berbeda ya sensei panggilannya. Menyebut diri sendiri misalnya Mari, tapi menyebut misalnya nama orang lain harus menggunakan sang misalnya ya Yamada Sang atau apa gitu ya. Kemudian menyebut nama adik laki-laki Oto-oto, Ototo-sang, Imoto, Imoto-sang. Biasanya bisa kita kenali dengan penggunaan sang ya. Jadi sang itu memang hanya untuk orang lain ya. Kemudian kita lanjut bagaimana sih menyebut nama suamiku gitu, istriku gitu dan suamimu misalnya ya. Untuk suamiku Otto, untuk istriku Suma. Kemudian untuk suamimu Goshujin. Ada Goshujin, ya. Ada go-nya gitu ya. Go itu biasa penanda untuk orang lain juga bisa digunakan ya. Kemudian istriku, istrimu Okusang, desne Okusang. Nah, bagaimana dengan anakku Kodomo dan anakmu Okosang, desne? Kalau Okosang wa oikutsu desu ka? Kayak gitu ya. Anakmu itu umur berapa? Hai. Minasang do desu ka? Nah, kita bisa mengembangkan kali ini materi kita ya dari Jiko Shokai itu kita bisa menyebut Jibun no koto desu ne. Jibun no namae, Jibun no kuni gitu ya, Jibun no kazoku, eh, Jibun ga nani ga suki desu ka toyo bisa kita apa ucapkan desu ne. Dan di mana kita tinggal. Bla 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 ni sunde imasu toka ne. Hai. Nah, untuk yang suki kita akan lihat di bab 5 ya. Dan yang mendengarkan temannya itu bercakap tentang perkenalan diri, kalau ada informasi yang kurang bisa kita tanya-tanya gitu loh. Bagaimana bertanyanya sensei ya, lihatlah polanya gitu ya. Sesuatu yang kita makan. Nah, pertama, sesuatu yang kita makan itu yasai, tamago, sakana, miso siru. Nah, ini miso siru mungkin nggak terbiasa kalau di bahasa Indonesia atau budaya Indonesia kan ya. Ini kayak sup-sup, sup-sup tauco gitu. Dan gohang, orang Jepang juga makan gohang. Nani ga suki desu ka? Minasang. Sakana ga suki desu ka? Ya, seperti itu. Miso siru to gohang. Misalnya kalau Anda mau menambahkan dan ya di sini adalah bisa kita pakai to itu berarti Anda makannya bersama dengan miso apa gohan to miso siru ya. Anda makannya nasi dan miso siru. To sakana misalnya ya. Hai. Jadi dalam Jiko Shokai kita bisa tanya-tanya. Sumimasen, misalnya Tanaka-san. Tanaka-san wa nani ga suki desu ka? Gitu. Ah, niku ga suki desu. Sakana wa? Ah, sakana wa suki janai desu. Nah, hai. Suki desu untuk mengekspresikan apa yang kamu suka. Suki janai desu. Kalau kamu tidak suka. Nah, kalau kamu suka, kamu juga bisa menggunakan mo misalnya. Sakana mo suki desu menggantikan partikel wa. Ini ya. Oke, jadi kalau sudah ada mimonya berarti nggak usah mi,
ada gaknya. Kapan saya pakai mo sensei? Jika predikatnya itu sama. Ya, saya orang Indonesia. Watashi wa Indonesia jin desu. Watashi mo Indonesia jin desu. Ya, seperti itu modelnya ya. Oke, itu contoh saja. Kalau nanti ada yang kamu nggak paham, silahkan eh, menghubungi di grup saja atau di YouTube-nya Ime Sensei. Baik. Nah, kalau tadi sesuatu yang kita makan ya, ada sakana, masih ingat enggak? Gohang, misalnya miso siru, yasai, tamago, desu ne, niku, ya. Nah, kali ini sesuatu yang kita minum. Tatoeba, gyunyu. Gyunyu, susu ya kalau kita lihat di sini. Kocha, tehnya warna coklat gitu ya. Kohi, kopi, ya. Ocha, ocha itu yang warna hijau tehnya ya. Jus, ya. Jus, teh mizu, mizu. Oke. Nah, kalau ini mungkin agak eh, tidak bisa masuk di dalam perkenalan diri ya, tetapi kita bisa menyapa orang dengan kyo nani o tabemasu ka? Hmm, seperti itu. Nani o nomimasu ka? Ya, yang sederhana saja dulu. Ya. Nah, misalnya ada yang menyapa kita kayak gini nih. Kohi nomimasu ka? Nah, kohi nomimasu ka? Nah, bagaimana kamu menjawabnya? Ya. Hai, onegai shimasu. Iye, kekko desu. Ya. Sumimasen. Hai, dozo. Gitu ya. Hmm. Dan kita bisa pakai pola ini untuk bertegur sapa juga gitu ya. Kohi nomimasu ka? Ya. Hai, onegai shimasu. Hai, dozo. Misalnya gitu. Sumimasen gitu. Ya, karena orang lain ambilkan kita, jadi kesannya kita memberatkan orang ya. Bagaimana kalau kamu nggak mau misalnya? Kohi nomimasu ka? Iye kekko desu. Nah, ini ada sedikit gap budaya di sini ya. Saya bilang gap budaya karena di dalam bahasa Jepang kita tidak bisa bilang kamu ingin minum kopi, kamu ingin. Jadi hindari kata ingin itu ya. Anda cukup menyebutnya menjadi kohi nomimasu ka? Ya, kalau makanan misalnya cahang nasi goreng kan, cahang tabemasu ka? Misalnya gitu. Mau nggak kamu makan nasi goreng gitu? Ini sebenarnya menawarkan loh, ya. Jadi kalau kamu mau, kau bilang, Hai, onegai shimasu. Kalau kamu menolak, kamu boleh bilang, Iye, kekko desu. Nah, hai, kode desu. Siapa-siapa yang makan ini ya? Itsumo asa gohan o tabemasu ka? Kalau itsumo berarti selalu kan ya? Enggak, saya tokidoki aja sensei. Berarti tidak gitu ya. Oke. Seperti inilah bentuk asa gohang ya. Kayak orang barat ya. Tapi di Jepang sebenarnya makan paginya juga ada nasi loh. Sekarang lebih banyak, lebih apa istilahnya, lebih banyak variasi gitu ya. Nah, pada saat Anda mau makan, Anda bisa bilang itadakimasu. Kemudian pada saat eh, Anda selesai bilangnya gochiso sama. Nah, kalau misalnya di kantin, nah kebetulan ini em, kantinnya misalnya kita dibuatin misalnya kan ya, maka wajib juga kita bilang gochiso sama desta gitu ya. Nah, di sini untuk yang kemarin ya kita sudah pelajari juga bahwa apa si ada beberapa kata kerja kan ya yang Toeba kata kerja apa ya? Tabemas misalnya. Paling gampang mungkin tabemas gitu ya. Nah, tabemas ini adalah sebuah kata kerja transitif ya, membutuhkan objek ya. Jadi ini transitif.
Transitif itu butuh objek ya. Coba lihat tadi. Dia eh, dia nggak bisa dibilang eh, mau makan atau sudah mau makan, nggak bisa seperti itu. Ya, jadi harus ada objeknya karena dia adalah kata kerja yang membutuhkan objek ya, kata makan itu ya. Nah, objeknya bisa kita taruh di sini, misalnya ya saya, apalagi gohang, sapana, ya, dan lain-lainnya. Nah, penanda penanda objek di sini adalah si O gitu ya. Jadi O itu menandakan objek ya, seperti itu. Jadi kalau ada O-nya berarti ada objeknya ya. Nah, kalau tidak ada objeknya, misalnya ini nggak ada, ya ini juga nggak ada. Seperti itu ya. Dan ini tidak bisa berdiri sendiri. Jadi semuanya harus komplit. Nah, oke. Nah, misalnya eh, Anda mau taruh ya saya itu di posisi ini sensei. Oke, boleh seperti itu ya. Ini disebut posisinya sebagai apa? Posisi apa coba? Objek ya. Ini objek namanya. Sedangkan di sini adalah kata kerja. Ya, ini kata kerja yang butuh objek. Ya, oke. Nah, bisa nggak ini si objek saya tarik di posisi subjek? Saya bisa dong, ya. Ya, saya wa abemasen misalnya ya. Atau boleh kau bilang ya saya wa amari abemasen. Dek, ya. Ya saya tabemasu ka? Iye, amari tabemasen. Ya. Nah, di sini adalah eh, sebagai posisi subjek. Kenapa dia ditempatkan di posisi subjek gitu ya? Karena ada penandanya wa gitu. Oke. Nah, dan ini posisi kata kerja berada di wilayah predikat. Ya, ini juga predikat, predikat semua. Ya, yes kah? Jadi kalau subjek ada kamu masukkan subjeknya berarti ada wa-nya. Ada kamu masukkan objeknya, lihat dulu kata kerjanya apa. Kata kerjanya transitif kah? Seperti itu. Ya. Hai, Suzuki-masho. Ini reviewnya kalau misalnya kurang jelas nanti kalian bisa ini ya. Nah, kamu bisa memasukkan juga ya, misalnya itsumo atau kata yoko. Nah, itsumo bisa kalian taruh ya di sini. Itsumo itu adalah kata keterangan. Ya, apakah kamu selalu? Nah, jadi itsumo itu adalah selalu. Taruhnya di depan aja, gitu ya. Nah, kalau yoku biasanya itu dekat-dekat dengan kata kerja, ya. Dekat dengan kata kerja. Mana kata kerja ya tabemas. Yoku itu artinya sering. Ya, apa bedanya sih? Mirip tapi tak sama ya. Nani yo tabemasu ka? Watashi wa pan o tabemasu. Nani yo yoku tabemasu ka? Watashi wa pan o yoku tabemasu. Misalnya ya. Apa yang kamu paling sering makan? Kalau misalnya saya ganti nani yo yoku nomimasu ka? Nggak apa-apa, bisa aja ya. Yoku 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 benkyou shimasu ka? Ya. Yoku eh, misalnya miso siru o tabemasu ka? Misalnya. Bisa juga ya. Hmm. Oke ya. Sampai sini silahkan diulang-ulang lagi. Mungkin lebih bagus kalian shadowing dulu ya, meniru-niru dulu. Hai, Sugiwa kita akan menanyakan itu langsung dulu. Menanyakan langsung, misalnya kan, kalau tadi misalnya, watashi wa isumo asagohan o tabemas, ya. Misalnya ada kata tadi ya.
watashi wa itsumo asa gohan o tabemasu. Nanti mungkin ada orang yang bertanya lagi gitu, doko de tabemasu ka? Misalnya ya. Nah, doko ini hanya bisa dipakai untuk tempat, ya. Jadi nggak boleh masuk-masuk lagi misalnya kata benda di dalamnya, ya, kata tunjuk benda gitu kan misalnya. Harus kata tunjuk tempat, sensei. Harus keterangan tempat, sensei. Ya, seperti itu. Doko de tabemasu ka? Anda tinggal merubah saja ini. Dokonya itu kan bertanya. Nah, sekarang kalau kamu mau menjawab, ya bilang aja misalnya di mana tempatnya. Misalnya, shokudo. D-nya nggak usah dihilangin ya. Tabemas. Nah, di sini kaknya udah nggak ime sensei pakai karena kaknya itu bertanya gitu ya. Jadi watashi wa itsumo ga asagohan o tabemas, ya. Kemudian kalau misalnya ditanyain doko de tabemasu ka, misalnya ya, maka kamu harus memilih keterangan tempat karena dia adalah doko, ya. Seperti itu. Jadi sebenarnya sangat sistematis ya. Tinggal kau paham saja. Nan itu masuknya wilayah mana? Keterangan benda mati. Dare itu benda hidup, manusia gitu ya. Kecuali hewan, nggak masuk dia dare kan. Kemudian doko itu tempat. Waktu itu adalah itsu gitu ya. Nah, itu pahami dengan baik ya. Bahasa Indonesia juga kayak gitu kan ya. Kyo wa doko de tabemasu ka? Ya, hari ini kita makan mana ya? Ya, doko de tabemasu ka? Ya, di sini tabemas mungkin sudah ada apa ya pernyataan sebelumnya ya karena sebenarnya dia harus apa istilahnya komplit gitu ya. Kalau dalam linguistik itu terasa aneh gitu ya. Jadi eh, ini eh, sama-sama pembicara dan pendengar ini nampaknya udah tahu situasinya ya. Misalnya dia berada di situasi pagi, di situasi siang juga seperti itu. Jadi hirogohan otabemasu ka misalnya ya. Dono mise desu ka? Ya, dari di Jepang mah banyak itu kan ya. Hamburger, kare rice, soba, udon ですね。うん。はい。Bagaimana dengan ini? Sukina ryori wa nan desu ka? Sukina ryori wa nan desu ka? Baik. Oke ya. Sukina ryori wa nan desu ka? Kita bisa menanyakan ya, misalnya teman kita, kamu sukanya masakan yang mana ya? Gitu. Kare desu. Kalau dia banyak dia suka kare to sushi desu. Jadi to ini artinya dan. So desu ka? Watashi mo. Misalnya ya. Bisa juga Anda memasukkan kata ichibang ya. Ichibang itu adalah kata keterangan ya. Hmm. Jadi biasanya seperti ini ya. Kalau di dalam bahasa Jepang misalnya saya akan jelasin sedikit di bab 6 ini. Ya, misalnya nani ga suki desu ka? Ya. Nah, sebenarnya kata nani ga suki desu ka kalau kita mau runtut ya, kenapa tiba-tiba muncul nani ga suki desu ka, sensei ya? Mungkin kalian akan bertanya seperti itu. Sebenarnya it's about me misalnya ya.
Misalnya ini di sini anata, ya kan kalau untuk diri sendiri atau Anda ya, jadi suki des mengenai itu bisa dipakai untuk diri sendiri dan orang lain. Kali ini mungkin saya akan masuk di wilayah sendiri. Tapi ini deska ya, jadi nggak apa-apa anata aja. Anata wa. Nah, sebenarnya seperti ini kan ya, anatawa gitu. Dalam diri kamu gitu, apa yang orang lain mau komentari, ya. Dalam diri saya, apa yang saya mau cerita, ya, kayak gitu. Oke. Jadi ini tentang saya, tentang kamu. Jadi kalau orang lain bertanya, mungkin dia akan bilang anata kan ya. Tetapi kan anata di dalam bahasa Jepang bisa hilang gitu. Anatawa dan watashi itu bisa hilang. Anatawa nani ga suki desu ka? Ya, seperti itu. Jadi pada dasarnya bisa juga kita bilang seperti itu. Jadi anatawa ni ga suki desu ka? Ini ketika si objek objeknya di sini apa namanya itu predikatnya adalah kata sifat ya. Kata sifat di situ apa? Suki. Sedangkan objeknya di situ adalah nani atau kata benda gitu ya. Yang kita mau bahas di sini adalah kamu harus tentukan temanya siapa dulu, apa dulu gitu. Temanya saya sensei berarti watashi wa. Temanya dia sensei atau Anda sensei berarti anatawa gitu. Nah, nanti apa yang komentari dari anatawa itu bagiannya? Oh, saya mau komentari, saya mau nanyain apa yang dia suka dan apa yang dia tidak suka misalnya kan seperti itu. Makanya muncullah Anatawa Nanigaski Deska ini. Pada dasarnya dari situ. Ya. Nah, di dalam bahasa Jepang kan kalau kita bertanya, ini ya, kalau kita bertanya, otomatis kan ke lawan bicara kan ya. Nah, lawan bicara itu adalah pasti Anda, gitu ya. Nah, Anda itu karena sudah dipahami nih bahwa orang yang di depan tak ini yang kita ajak ngomong, jadi bisa dong dihilangkan sensei bisa sekali gitu ya. Jadi nani ga suki desu ka? Langsung aja seperti itu ya. Oke. Nah, ketika ada pertanyaan nani ga suki desu ka? Maka kita cuma menjawab aja ya, menjawab apa yang apa namanya pertanyaan itu gitu ya. Apa yang menjadi pertanyaan itu? Lah, apa pertanyaannya, Sensei? Nani ga? Eh, Nani itu langsung ingat, nani itu adalah benda, ya. Otomatis benda yang kita cari di sini. Apa yang kesukaan kita, misalnya kan? Hmm. Misalnya tadi apa? Udong. Langsung saja udong ga skides. Ya, nggak usah mulai pakai deska, ya. Selesai dah, ya. Jadi gampang. Nah, tinggal kita ganti-ganti lagi. Misalnya kali ini adalah apa yang dia tidak suka. Misalnya, nani ga kirai desu ka? Gitu ya. Nani ga kirai desu ka? Jadi ini ketika kita mau lihat kata sifat yang punya objek ya. Jadi bukan cuma kata kerja yang punya objek loh, ya. Kata sifat pun ada objeknya ya. Nani ga kirai desu ka? Misalnya natto. Natto itu nanti bisa lihat di Google ya. Natto ga apakah yang bisa? Kirai des ya, gitu ya. Selesai deh ya. Jadi gampang sebenarnya alurnya itu jangan dipindah-pindahin. Kalau nani pertanyaannya berarti kamu carinya kata benda ya. Kalau dia orang pertanyaannya dari ga suki desu ka, dari ga kirai desu ka, ya carilah orang ya. Kalau tempat doko ga suki desu ka, doko ga kirai desu ka, carilah tempat seperti itu ya. Nah, itu harus runtut gitu. Jadi gampang kalian ngomongnya ya. Oke. Nah, ada beberapa ini salah satu style kan ya. Style orang berbicara. Nah, sekarang misalnya ada style lain. Misalnya, saya nggak mau pakai objek pada kata sifat sensei ya. Saya maunya biasa aja lah ya, subjek misalnya.
subjek wa, predikat des. Saya mau pakainya itu aja, Sensei. Ya udah, berarti kayak misalnya kata sifat i, kata sifat na tadi itu contohnya ya. Berarti harus masuk kata bendawa ya, predikat des ya. Nah, misalnya saja Suki. Suki itu kan masuk kata sifat na ya, berarti harus kok tambah na ya. Sukina misalnya ya. Tabemono wa nan desu ka? Misalnya gitu ya. Nan desu ka? Sukina tabemono wa nan desu ka? Gitu deh. Oke. Nah, ini sama sekali tidak ada objek pada kata sifat. Kenapa? Tidak ada ga ya. Jadi berbeda tadi stylenya ya. Stylenya doang artinya mah sama ya. Gitu. Jadi kalau tadi itu apa sih kata sifat ini mempunyai objek ya. Mana objeknya Sensei? Mana objeknya? Ini ya. Penanda kata sifat kalau dia punya objek, dia itu ada ga-nya. Jadi, gitu. Ya. Tetapi kalau misalnya sederhana aja kalimatnya masih pakai yang begini, ya enggak apa-apa juga. Artinya sama kok ya. Seperti itu. Secara garis besarnya sama aja ya. Oke, Sukina tabemono wa nan desu ka? Kamu lihat dong ya. Di situ ada kata wa, berarti wa di sini ada subjek dong ya. Mana subjeknya? Ini. Ya. Ini subjeknya. Oke, mana predikatnya? Ini. Nan desu ka? Karena di sini cuma nan desu ka, langsung aja dari sini pindah langsung ya. Langsung masuk. Langsung jawab ya. Misalnya udon desu. Nggak usah panjang-panjang, langsung komunikatif aja ya. Udon desu. Selesai. So desu ka? Udon wa do desu ka? Tambah panjang ya. Udon wa oishi desu ya. Jadi kalau mau memberi respon, misalnya kamu baru tahu informasi itu, kamu boleh bilang so desu ka? Ya, seperti itu. Jadi ini bahasa basinya orang Jepang ya. Kemudian tanyain juga misalnya, udon udon wa do desu ka? Ya, nah ini do desu ka dipakai untuk bertanya tentang apa, Dik Sensei? Bertanya tentang karakter. Karakternya itu adalah kata sifat, bagaimana dia ya. Jadi ini how kan, bagaimana ya. Jadi kalau image sensei ini adalah karakter ya. Karakter itu biasa terimbas ke kata sifat gitu ya. Misalnya oishi, totemo oishi. Hmm. Amari. Amari, amari biasanya negatif pasangannya di oishi ku nai desu. Nanti kalian bisa lihat ya, kalau perubahan di kata sifat itu biasanya adalah Anda memasukkannya di wilayah negatif ya. Kalau negatif itu beda, dia harus kunai ya. Kalau dia positif dia i aja cukup nih. Nah, itu untuk kata sifat i Anda pelajari dulu lagi ya. Oke. Saya harap sih kalian sudah bisa paham ya. Nah, kalau ada yang tidak paham, saya masih bisa kasih satu lagi materi misalnya, dan kita Zoom malam-malam ya. Apalagi ini dia menggunakan kata keterangan pada kata sifat suki ini adalah ichibang, berarti dia paling, desne, paling suka gitu kan, paling suka. Hmm. Baik. Sih Anda apa bukan pertanyaan sih, apa percakapan biasa gitu ya. Kyo wa doko de tabemasu ka?
今日はどこで食べますか? Hari ini kita makan di mana, Dek? Kedua orang ini tahulah bahwa ini udah siang ya, berarti makan siang itu. Ano mise de tabemasyo. Ime Sensei kemarin udah jelasin ya, bentuk masyo itu adalah bentuk mengajak ya. Apanya dihilangin nih? Masnya ya, masnya hilang ya. Masnya berganti jadi apa? Masyo ya. Masnya hilang gitu ya. Masnya hilang jadi ibu. Enggak ya. Jadi ini adalah mas berubah menjadi masyo. Ano mise de tabemasyo. Penanda tempat pada kata kerja aktif atau kata kerja transitif. Ano mise de tabemasyo ya gitu. Let's, karena sama-sama udah tahu jam 12 ini pasti lapar semua orang, Dik. Jadi langsung saja. Kalau dua-duanya tahu mau diajak ya langsung aja. Ano mise de tabemasyo. Nah, kemudian kita bisa konfirmasi. Orang ini sebenarnya konfirmasi. Karena di sini Anunise di Tabimasyo ternyata ada dua ada dua apa namanya tempat makan nih ya, ada dua toko. Terus orang ini mau konfirmasi ramen desu ka? Gitu ya, ramen desu ka? Yang aku maksud itu ramen kan ya, gitu. Hai, mise wa oishi desu yo. Ya, mise dua-duanya udah tahu ya, berarti toko yang itu enak loh kata dia. Ja, sosmasho ya. Jadi kalau sosimasho ini dipakai untuk apa Sensei? Kalau kita mau menerima ajakan orang lain gitu ya. Kita bisa pakai sosimasho atau tabemasho ya, seperti itu. Oke, jadi ini pernyataannya dia adalah setuju diajak makan. Hai, Kore yomemasu ka? Bisa sebut ini iemasu ka? Harus bisa ya. Nah, korek, menyebut berapa pesanan tak ini. Ya, misalnya hitotsu, jadi memesan-mesan satu buah untuk makanan gitu ya. Bisa juga untuk buah-buahan, bisa juga untuk perabotan juga bisa gitu ya. Menghitung untuk satuan Jepangnya ya, hitotsu, futatsu, mitsu, yotsu, itsutsu, eh, itsutsu, terus apalagi mutsu, nanatsu, yotsu, kokonotsu, dan to. Ya, jadi 1 sampai 10 ya. Masih ingat nggak? Mesensi tuliskan ya. Jadi cara menyebut ya untuk satuan berapa buah gitu ya. Itu adalah ikut misalnya ya. Hitotsu. Nah, dia begini saja hitotsu. Kanji desu ne kore. Futatsu. Ya. Mitsu. Kecilnya ada, jadi hati-hati di yotsu, tsutsu, mutsu, koko, nanatsu, yatsu, koko, kokonotsu. Oh, ingat to-nya di sini adalah to-o yang spesial ya. Jadi dia pakai o gitu ya. Oke, seperti ini. Satuan buah ya. Perabot bisa.
Menyebut berapa jumlah makanan, berapa perabotan, oke juga ya. Kalau jadinya 11 sensei gimana dong? Ya, kembali lagi Juichi. Unik. Ya, begitu deh ya. Hai. Bagaimana? Apakah bisa dipahami? Nah, mungkin itu saja sekian dari Ime Sensei. Kalau misalnya kita sudah pelajari bagaimana kalian tematik aja gitu ya, mengembangkan gitu perkenalan diri dengan bertanya-bertanya gitu ya. Kemudian selepas dari perkenalan diri sudah bisa menggunakan daily activity-nya, ngapain aja, di mana, bagaimana dia ya. Itu saja menurut saya. Jadi tematik ya. Itu saja dikuasai dulu. Hai, ijo desu. Kyono jugyo wa owarimashou. Bye bye.